Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ecoin, Broadcasting the Ideas. Sebenarnya banyak sekali buku belakangan ini yang bagus-bagus dan saya banyak sekali beli. Dan yang paling menyenangkan dari membeli buku adalah kita ngobrol langsung dengan penulisnya. Dan saya termasuk orang yang sangat mengagumi Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dan kebetulan di sini ada buku yang bagus banget. Judulnya Raja Tanpa Mahkota. Penulisnya adalah Mas Zainal C. Erlangga. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol bareng sama Mas Zainal. Kita sapa Mas Zainal. Assalamualaikum Mas Zainal. Waalaikumsalam Mas. Apa Ya, kabar Mas? Semoga sehat baik, selalu. sehat ya. Aktivitasnya apa nih belakangan ini? Belakangan ini saya cuman ya WFH sih karena di WFH ya? kantor kan masih saya masih pegawai non organik Bank di Bank Oh gitu. Indonesia. Oh, Ya, sebagai peneliti tapi memang masih banyak di rumah kerjanya sekarang. oh oke. Ya sedang nulis-nulis juga sih Oh untuk ya, buku kedua awal Januari lah mudah-mudahan. insya Allah. Apa tuh judulnya? Kasih bocoran dikit ya. Sang pemantik. Sang pemantik Bang judulnya Bang. Oh, asik. Ini menceritakan tentang sisi lain sejarah para penggugah di zamannya yang membawa perubahan intinya di tokoh-tokoh Nusantara yang selama ini masih sedikit diulas. Oke. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu atau belum kenal siapa Zainal, saya bacakan biodatanya. Nama penulis Pak Zainal C. Arilangga, C-nya apa ya? C-nya Cahyanto Bang. Cahyanto. Tapi memang bahasa kayaknya Jenderal C. Erlangga aja itu. Zainal C. Dari Arilangga. SMA. Oke. Lahir di Brebes, Jawa Tengah tahun 1984, menyelesaikan studi S1 Ilmu Sejarah Universitas Indonesia dan S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Peraih anugerah Panasonic Student Award tahun 2006 ke Jepang. Kemudian beliau juga seorang organisatoris semasa kuliah di BEM UI, Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana UI, dan pendiri Lembaga Kaderisasi Kepemimpinan Pandu Budaya dan Brigade UI. Nah, aktivitasnya kini sebagai penulis dan peneliti, selain bekerja tadi di Bank Indonesia ya. Gitu ya. Yep. Oke. Kita langsung ke buku ini. Ini sangat menarik. Jadi saya udah baca. Menurut saya ini buku yang cukup detail gitu ya, dari semua buku tentang Cokro Aminoto. Ini cukup menarik dan ini saya membuat beberapa pertanyaan dan ini nanti akan kita bahas dengan Mas Zainal sendiri gitu ya. Nah, ini tahun berapa sih terbitnya, baru ya? Baru Agustus nih, baru Agustus masih ini hangat. ya? Masih hangat. Agustus ini. Oke. Kenapa memilih untuk menulis buku tentang Cokro Aminoto? Sebenarnya perkenalan awal saya dengan Cokro itu pada saat saya mengikuti mata kuliah di sejarah ya, jurusan sejarah UI, tentang pemikiran Islam ya, waktu itu membahas Cokro Aminoto, digambarkan sedemikian rupa tokoh berpengaruh yang menjadi perhatian saya pada masa itu adalah ketika dia berpidato gitu, lautan massa begitu rupa dan sampai-sampai yang tadinya berisik ketika dia menuju podium hening seketika dan trompa kakinya sampai terdengar begitu. Dan begitu dia orasi, semua orang terhipnotis gitu ya, dan sampai-sampai dia juga punya julukan dari pribumi sebagai Ratu Adil. Kenapa Ratu Adil? Karena pada masa itu, di masa kolonialisme, masyarakat sudah banyak tertindas, menderita, ada keyakinan, kepercayaan atau mesianis itu ya, bahwa suatu masa atau suatu saat akan ada pemimpin yang akan lahir untuk membebaskan kondisi mereka dari keterjajahan, dari penderitaan. Nah, Cokro Aminoto inilah yang disematkan oleh masyarakat pribumi sebagai Ratu Adil, penolong untuk membawa kebebasan. Jadi masyarakat sendiri yang menilai bahwa beliau ini adalah Ratu Adil begitu ya di Indonesia. Dan pada akhirnya saya kemudian meneliti Cokro. Ini sebenarnya tesis masa awalnya. Oh, tesis. Kemudian saya kembangkan dalam bahasa yang lebih populer.
kemudian beberapa bagian saya hilangkan, dan beberapa saya tambahkan. Kenapa menulis Cokro? Karena pada saat itu saya tertarik bahwa alasannya ada beberapa. Yang pertama, ternyata ketika saya membuka lembaran-lembaran dan dokumen-dokumen sejarah, tokoh yang dianggap penting ketika itu adalah Cokro Aminoto, karena beliau sebagai peletak awal kebangsaan Indonesia di masa paling awal, gitu. Di masa pergerakan paling awal. Beliau lahir tahun 1882 di Madiun, dan pada masa itu orang-orang masih belum banyak muncul ke permukaan sebagai tokoh yang sentral, yang mampu memicu solidaritas pribumi. Dan Cokro ini adalah dengan menggunakan alat Islam atau agama Islam sebagai bahan bakar pemersatu, dia berusaha tampil untuk menjadi antitesis dari keterceraiberaian, kolonialisme, dan pada masa itu kenapa Islam dijadikan satu alat untuk mengikat mereka pada masa itu. Alasannya yang pertama adalah karena Islam adalah agama mayoritas di tahun tersebut, terutama tahun 905 menurut penelitian dari Kahin, peneliti dari Amerika. Dari 37 juta, itu 35 jutanya adalah beragama Muslim penduduknya. Dan pada masa itu pribumi itu identik dengan Muslim, dengan Islam. Nah, satu hal yang wajar jika kemudian Cokro membangkitkan semangat persatuan dan pembebasan melalui Islam. Yang kedua, Islam dijadikan sumber nasionalisme dan pemersatu adalah karena pada masa itu Islam juga menjadi alat mengobarkan semangat perang suci, jihad fisabilillah untuk melawan kolonialisme. Melawan kolonialisme, ya. Pada masa itu, betul. Pada masa itu ada pembeda, Mas, Bang. Jadi pembedanya itu mereka penjajah Barat, kafir penjajah. Kami pribumi Muslim dan terjajah begitu. Sehingga bukan terjajah ya, menderita akibat kolonialisme. Karena pada masa itu justru Islam hadir sebagai kekuatan untuk mengobarkan semangat jihad fisabilillah. Dan yang ketiga, Islam pada masa itu dijadikan satu pemicu karena orang yang paling banyak menderita atau pribumi yang banyak menderita selama ratusan bahkan atau puluhan tahun gitu ya akibat kolonialisme itu adalah masyarakat Islam, sehingga ini mudah untuk disentuh, mudah untuk diikat, untuk bangkit bersama-sama. Itu alasan pertama, karena Cokro adalah peletak awal kebangkitan kebangsaan Indonesia melalui tali Islam tadi. Yang kedua, beliau ternyata pemikir Islam yang holistik. Bacaan dia banyak. Pada masa itu ketika para tokoh masih belum banyak akses untuk membaca buku sulit didapatkan, Cokro itu sudah banyak bergaul dan sudah banyak membaca buku sehingga pikirnya terbuka. Nah, dari situlah dia lahir sebagai tokoh pemikir Islam dan juga pemimpin organisasi terbesar pada masa itu, Sarekat Islam. Dan pikiran-pikiran dia itu melintasi segalanya, Mas. Misalnya dia juga bicara tentang demokrasi, bagaimana demokrasi. Negara merdeka. Kemudian dia juga ngomongin tentang sosialisme dalam Islam. Dia juga ngomongin tentang tema-tema aktual yang pada masa itu sedang melanda, ya, semacam kenapa kita terus begini dan kita harus membuat undang-undang baru versi pribumi supaya kita punya pemerintahan yang diurus oleh kita sendiri, misalnya. Terus kemudian tema-tema yang lain yang pada masa itu begitu brilian dan sampai sekarang bahkan relevan, kayak misalnya dia pemikiran tentang desentralisasi, pemerintahan desa, dewan rakyat dan segala macam, itu udah dia gaungkan gagasan-gagasannya. Oh, itu udah termasuk ya? Sudah. Itu adalah bagian dari pemikiran nasionalis Islam beliau. Oke. Yang ketiga, ternyata yang menarik juga adalah Cokro ini adalah mentor atau dalam tanda kutip pengkader para pendiri bangsa yang justru berbeda aliran, ya. Ada kalangan nasionalis Islam misalnya, di sana ada banyak kayak Hamka, Kartosuwiryo dan sebagainya. Kemudian dari kalangan nasionalis netral agama, saya tidak ingin mengatakan sekuler, ataupun nasionalisme begitu, nasionalisme saja, tapi nasionalisme netral agama ada Soekarno gitu kan. Dan
banyak lagi. Terus kemudian dari nasionalis komunis pada masa itu ada Musso, Alimin, Semaun gitu, dan beberapa yang lain. Tapi Ini, mereka pada saat bergabung gitu atau menginap di rumahnya Pak Cokro ini, mereka memang sudah membawa aliran itu, pemikiran mereka sendiri, para muridnya ini, atau mereka baru mendapatkan tercerahkan bahwa ini saya nasionalisme ketika mereka setelah berdiskusi dengan Cokro. Pada awalnya memang pada masa itu Cokro sebagai pembuka jalan ya. Karena misalnya Soekarno itu ketika dia ngekos atau tinggal di rumah Cokro itu memang sengaja dititipkan oleh ayahnya seorang guru ya, untuk sekolah di Surabaya dan diindekoskan di rumah Cokro di Jalan Paneleh di Surabaya. Itu karena tujuannya supaya anaknya seperti Cokro Aminoto yang pada masa itu Cokro dikenal sebagai tokoh yang karismatik, berpengaruh dan cerdas gitu. Dia ingin anaknya tertular seperti itu. Nah, Soekarno pada masa itu masih kecil, masih mau masuk SMA. Dia ketika di sana masuk itu sudah ada tokoh-tokoh yang lain yang sudah lebih dulu menetap gitu atau ngekos di rumah Cokro kayak Musso, Alimin dan beberapa yang lain. Ketika Cokro ke sana pun, ketika Soekarno di sana baru tinggal, dia tidak langsung dilibatkan dalam lingkaran diskusi. Jadi ketika ada senior-seniornya Musso, Alimin dan kawan-kawan diskusi dengan Cokro, ya Soekarno cuma melihat di pojokan gitu. Mungkin barangkali sesekali dia disuruh untuk ngambilin air atau apa begitu ya. Dan ketika Cokro memperhatikan Soekarno yang menyimak dan tertarik dengan diskusi, akhirnya dia dilibatkan. Pada saat dilibatkan diskusi, Soekarno sempat bertanya, berapa banyak sih kekayaan kita diambil oleh kolonial? Cokro dengan gesit menjawab, dengan enteng menjawab bahwa VOC mengambil kekayaan kita 1.800.000 golden tiap tahunnya. Kemudian disambut lagi oleh Alimin bahwa masyarakat petani kita menderita hidupnya karena dia harus hidup dengan 2 sen sehari, 2,5 sen sehari. Nah, dari situlah ketertarikan Soekarno untuk berdiskusi dan berdialektika. Dan dari Alimin pula lah si Soekarno itu mulai tertarik dengan pikiran-pikiran sosialisme komunis juga. Nah, kemudian Musso pada situ sudah senior dan belakangan memang pada akhirnya setelah nggak hanya dari Cokro sumber pengetahuan mereka ya, karena misalnya Semaun itu ya, dia begitu matang dengan aliran komunisnya ketika dia justru bersentuhan dengan Senevier itu yang membawa paham komunis. Tahun 1920 kemudian mendirikan PKI. Setelah dari Cokro itu mereka berkembang dan matang dengan jalan hidupnya di penempaan yang lain-lain gitu. Sehingga Cokro hanya sebagai pembuka jalan, sebagai pencerah gitu ya. Karena misalkan Hamka sendiri dia mengakui ketika Hamka itu termasuk berguru dengan Cokro itu termasuk yang paling muda. Dia bilang bahwa jiwa saya dibukakan oleh ayah saya, tapi mata saya dibukakan oleh Cokro. Terutama terkait dunia Islam sebagai perlawanan dan terkait dengan kondisi kebangsaan. Jadi memang Cokro boleh dikatakan sebagai pembuka jalan, penempa awal untuk para tokoh-tokoh yang berbeda aliran itu. Yang pada perjalanannya beberapa tokoh-tokoh yang menjadi murid di Cokro ini malah berseteru. Misalnya Soekarno membasmi pemberontakan komunis di Madiun dan saat itu yang dilawan adalah Musso mati misalnya. Kemudian Kartosuwiryo dia juga membawa gerakan DITI dan akhirnya ditumpas oleh Soekarno. Bahkan ketika untuk eksekusi Kartosuwiryo, Soekarno kabarnya juga menangis gitu, tidak kuasa karena mungkin pernah satu pondokan pernah berinteraksi, walaupun Kartosuwiryo juga belakangan ya termasuknya. Dan Soekarno malah Kartosuwiryo malah pernah menjadi sekretaris pribadinya Cokro ya, juru tulis lah begitu. Jadi di rumah Cokro itu yang di Paneleh itu dia ada 10 kamar, depannya itu rumah keluarga, di belakangnya itu kamar-kamar kecil termasuk di loteng tempat diskusi. Saya sudah ke sana pada saat riset. Dan mereka anak-anak
muda itu sekitar 15 sampai 20 orang mungkin di sana. Yang mengatur mereka siapa? Istrinya Cokro, Ibu Suwarsi. Bahkan ada ketentuan di sana, aturan-aturan misalnya jam 9 malam anak-anak harus pada makan. Kalau tidak makan jam 9 dia tidak boleh makan lagi, tidak boleh makan. Kemudian harus bangun jam 4 untuk belajar. Kemudian harus budi pekerti yang baik dan dilarang main-main gadis gitu. Dan inilah yang kemudian jadi menjadi kedisiplinan menarik. juga Kedisiplinnya ditempa. dibentuk. Betul. Dan kemudian terakhir kenapa saya tertarik Cokro? Karena sosok Cokro ini ternyata belum banyak ditulis. Ya, betul. Ada belakang ini banyak tulisan-tulisan tentang biografi Cokro. Kita saling melengkapi lah. Beberapa yang sudah ada banyak mengisahkan tentang kisah hidupnya, perjuangannya. Tapi jarang sekali, bahkan mungkin baru buku ini yang mengulas tentang khusus pemikiran Cokro. Betul sekali. Dan di sini perbedaannya juga adalah di sini saya mengulas juga kritik terhadap pemikiran Cokro. Jadi tidak memuja-muja saja gitu. Kalau biografi biasanya terlalu banyak subjektif, tapi kita kehilangan unsur kritik. Di sini ada kritiknya, tapi kritik yang proporsional tentunya. Yang artinya yang relevan dan tidak relevan dengan pikiran dia pada masa itu dengan kondisi yang pada akhirnya pada masa itu ataupun pada masa sekarang. Jadi dengan membicarakan pemikiran Cokro, saya juga di sini jadi lengkap berbicara juga tentang kisah dia dan juga tentang kehidupan keluarga dia dan perjuangannya terhadap bangsa. Begitu. Ya, oke. Justru itu, saya justru tercerahkan di sini selama ini kan yang saya terima bahwa Cokro itu adalah seorang guru bangsa yang melahirkan tokoh-tokoh nasional gitu ya. Soekarno, Kartosuwiryo, kemudian Musso dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan saya selama ini kan tidak pernah dibahas secara detail. Yang jadi pertanyaan saya, seorang Cokro itu kan memiliki pemikiran yang kompleks ya. Dia seorang nasionalis, Islamis, demokratis, sosialis gitu ya. Sementara murid-muridnya seolah-olah seperti mengambil ilmunya Cokro hanya parsial saja, nasionalis aja, kemudian sosialis aja, kemudian yang Kartosuwiryo hanya Islamisnya saja gitu kan. Jadi sebenarnya gimana nih? Makanya tadi saya tanya, sebenarnya ketika mereka belum masuk ke pondokan itu, mereka sebenarnya sudah memiliki paham masing-masing atau mereka justru mendapatkan pemahaman itu dari Cokro? Iya, memang awalnya mereka belum ada pemahaman. Cokro itu Belum jadi ada. pemahaman awal. Nah, Setelah dari Cokro kan mereka ada yang aktif ke sana, terus ada kemudian keluar dan membesarkan diri masing-masing gitu ya. Semaun Darsono dan Musso Alimin itu terpengaruh dengan komunisme pemikirannya, Soekarno kemudian dengan nasionalisme. Nah, atau Islam Kartosuwiryo yang begitu menghayati dan Hamka juga gitu ya. Nah, kenapa murid-muridnya berbeda? Karena pada masa itu memang si Cokro itu ditafsirkan berbeda oleh murid-muridnya. Karena Cokro sendiri seorang yang lengkap, ada yang mengambil intisari komunisme, kemudian dikembangkan di tempat lain, bersentuhan dengan para tokoh komunisme, misalnya Semaun, Darsono dengan Snevely dari Belanda, misalnya di tempat. Kemudian ada yang menafsirkan Cokro karena dia lengkap, kan di holistik gitu ya. Soekarno misalnya mengambil saripati tentang nasionalisme secara khusus. Kartosuwiryo mengambil saripatinya tentang ajaran Islam sebagai politik, tapi kemudian dikembangkan masing-masing di luar gitu setelah dari Cokro. Nah, yang menjadi ini juga catatan bahwa ketika itu memang ideologi di Indonesia itu kan pada masa awal-awal itu Islam memang sedang jadi idola ya, terutama dibawa oleh Syarikat Islam, partai besar pada masa itu, dan Cokro sebagai ketuanya, gerakannya politik, anggotanya lintas suku, lintas daerah, dan pada masa tahun kejayaan dia 1919 dan levelnya nasional juga ya. Nasional 2.500.000 sebuah jumlah yang sangat besar pada masa itu ketika pribumi juga sangat sedikit. Dan itu menjadi alat perjuangan emansipasi ekonomi dan politik, intinya untuk mengangkat harga derajat bangsa pribumi. Dan itu kemudian Islam menjadi primadona sehingga ketika Cokro datang menyatukan
rakyat pribumi dengan Islam itu kompatibel, disambut gitu. Tapi kemudian ketika tahun 1920 PKI terbentuk, walaupun masuknya juga sebenarnya SNAP itu 1913, kemudian terus berproses dan kemudian dia membidik orang-orang syarikat Islam yang muda-muda. Kenapa dia membidik syarikat Islam? Karena pada masa itu syarikat Islam masanya paling banyak dan kuat, sehingga lebih gampang gitu loh untuk mendapatkan massa banyak dari aliran yang mereka bawa, komunis tadi. Yeah. Dan komunis pada masa itu akhirnya disambut juga oleh masyarakat karena ajarannya itu ajaran yang dekat dengan wong cilik, Mas. Bang. Dia bagaimana kaum proletar harus bangkit melawan para kapitalis gitu. Pada masa itu kan kemuakan Cokro dan masyarakat pribumi ada ketiga hal. Pertama kolonialisme, kedua adalah kapitalisme, ketiga ada feodalisme. Para bangsawan-bangsawan pribumi yang feodal. Itu musuh yang mereka lawan, dan ketika komunis menawarkan anti terhadap ketiga itu disambut, apalagi petani, buruh yang disentuh oleh komunisme, sehingga komunisme laku gitu di aliran itu, sehingga syarikat Islam pun pada akhirnya terbelah kan karena infiltrasi orang-orang yang beraliran komunis yang menamakan diri pada akhirnya syarikat rakyat. Islam. Syarikat Islam, syarikat rakyat atau SI merah, SI putih. Nah, pada masa itu pula memang setelah Semaun dipecat gitu ya dan tidak diperbolehkan lagi masuk syarikat Islam, PKI berkembang tuh. Dan banyak pengikutnya. Makanya tidak heran ketika pemilu 1955 PKI menjadi partai yang masuk 4 besar ya pada saat itu. Dan itu laku. Nah, di satu sisi yang lain banyak migrasi anggota-anggota syarikat Islam ke syarikat rakyat berkurang gitu. Makanya tahun 19 sampai 1929 atau 30 saya kurang persisnya belum tahu ya, antara 1929 atau 30 itu kemudian anggota syarikat Islam jatuh menjadi 13.000. 19.000 kalau di buku ini 19.000. Ada yang mengatakan 19.000, ada yang mengatakan 13.000. Tapi yang dicatat di buku itu 19.000. Dan itu lumayan besar. Jadi dari 2,5 juta menjadi 19.000. Artinya 99% anggota organisasi SI hengkang gitu. Rontok. Oleh karena itulah maka si Cokro yang tadinya memberikan kebebasan pemikiran yang berkembang, tapi kok ini lama-lama merusak dan mempengaruhi organisasi, bahkan anggota-anggota yang syarikat rakyat yang teraliri oleh komunisme itu justru mengkritik, mencaci maki, bahkan menuduh gitu ya Cokro yang bukan-bukan gitu, anteknya, Ornes dan segala macam. Akhirnya dia membuat disiplin organisasi. Yang kedua dia juga membuat pemikiran tandingan terkait dengan sosialisme juga. Dia bikin sosialisme Islam. Dia bilang sosialisme Islam dengan yang Barat itu bedanya adalah mereka itu terpaku pada materialis gitu ya. Materialisme. Mereka pertentangan kelas, proletar borjuis itu hanya untuk kepentingan mendapatkan materi. Padahal yang sesungguhnya adalah mereka itu lupa terhadap takdir, pembuat takdir segala macam itu ya, keilahiannya mereka lupa. Makanya dalam sosialisme Islam yang dibangun oleh Cokro, inti poinnya adalah sosialisme yang berdasarkan ketuhanan gitu. Jadi jangan berpegang pada materialisme, tapi oleh perjuangan kita, ikhtiar kita untuk memperbaiki kelas dan kekuasaan ilahi begitu. Intinya seperti itu. Oke. Nah, ini yang kedua kenapa itu dimunculkan, karena dia ingin mengantitesis atau mengcounter pemikiran sosialisme itu, juga untuk menarik lagi anggota-anggota yang sudah dalam tanda kutip udah eksodus itu. Iya. Kembali ke syarikat Islam. Nah, itu justru dengan kondisi seperti itu kan saya jadi, atau mungkin teman-teman yang lain juga jadi bertanya-tanya gitu, karena sejauh ini kan kita mengenal bahwa Cokro adalah seorang leader yang hebat, melahirkan tokoh-tokoh yang hebat gitu ya, dengan pemikiran-pemikiran yang masing-masing gitu ya, secara parsial dari seorang Cokro, tapi kemudian dalam perjalanannya seperti bertentangan dengan Cokro sendiri, seperti PKI
terhadap Cokro, yang kemudian Cokro menerbitkan buku Islam dan Sosialisme, sosialisme, juga terhadap PNI, nasionalisme Islam ya kalau tidak salah. Dan tahun 1919 sampai 1930, dalam periode 10 tahun terjadi kemerosotan yang tadi dijelaskan, dari 2.500.000 sampai 19.000 gitu, 99% anggotanya keluar. Ini sebenarnya ada apa gitu, bahwa bagi saya ngelihatnya bahwa ini seolah-olah seperti murid yang kurang ajar gitu. Secara kasar ya, ini murid yang kurang ajar, di balik seorang guru yang sangat bijaksana. Dan ini terlihat sekali bagaimana sikap Cokro terhadap mereka yang menggerogoti jamaahnya atau anggota organisasinya, sehingga menjadi sangat hancur gitu ya. Itu gimana tuh? Memang kehancuran syarikat Islam itu memang ada beberapa penyebabnya. Yang pertama memang infiltrasi PKI tadi, ya, sehingga banyak hijrah dalam tanda kutip ya, dari syarikat rakyat. Yang kedua, ada aliran baru lagi yang sebagai kompetitor baru, juga termasuk kompetitornya komunis, yaitu paham nasionalis yang dibawa oleh Soekarno pada tahun 1927 dengan mendirikan PNI. Dan ini juga disambut dan lebih banyak lagi yang mengagumi pemikiran Soekarno, apalagi Soekarno juga sebagai orang muda, cerdas dan tampan pada waktu itu. Jadi dia orasinya juga bagus juga seperti Cokro pada masanya. Sehingga ini menjadi jualan yang laku keras lah di pasaran kalau kita ngomongin masalah bisnis ya. Disambut pula, sehingga kompetitornya udah komunis, ada nasionalis. Jadi tiga ideologi itu terus bergumul gitu ya. Nah, ketiga aliran lah, bukan ideologi. Karena kok nasionalisme itu bukan ideologi. Nah, itu yang kedua. Jadi faktor banyak munculnya aliran-aliran baru yang kemudian menjadi primadona baru gitu ya bagi masyarakat. Yang ketiga adalah memang perpecahan di dalam internalnya syarikat Islam sendiri, Bang. Jadi setelah syarikat Islam, syarikat rakyat itu kan pecah sampai kemudian pecah, kemudian lalu membentuk PSI kemudian masuk GAPI, gabungan Partai Politik Indonesia. Tapi manuver ini tidak disetujui oleh sebagian elit di syarikat Islam, misalnya Kartosuwiryo waktu itu dipimpin oleh Abikusno Cokrosiyoso, itu adalah adiknya Cokro Aminoto. Ketika dia masuk GAPI, maka Kartosuwiryo misalnya menentang, sehingga dia membentuk PSI versi dia. Belum lagi pertentangan lagi, misalnya Agus Salim pada masa itu. Agus Salim itu pernah memimpin syarikat Islam. Beliau sahabat Cokro, teman diskusi. Dan dia teman diskusi pula. Orang yang loyalis dengan syarikat Islam. Pada masa PSI itu, beliau juga keluar karena konflik dan akhirnya mendirikan Partai Penyadar. Belum lagi ada tokoh-tokoh ex-syarikat Islam lagi yang kemudian mendirikan, misalnya kalau nggak salah Raziman itu, mendirikan Partai Islam Indonesia. Jadi makin goncang. Ditambah lagi pada masa itu Cokro sudah mulai performanya sudah mulai menurun. Apalagi setelah meninggal oleh istrinya yang selama ini mensupport dia. Jadi udah down mentalnya. Walaupun pengaruh dia masih tetap besar gitu. Jadi ada banyak faktor yang kemudian syarikat Islam menjadi turun. Gitu, Bang. Ya, ditambah lagi mungkin saat itu di periode yang sama Cokro juga sempat ditahan ya oleh Belanda gitu ya. Ditahan, betul. Sehingga tapi setelah ditahan dia makin radikal dengan pemimpin, dengan pemerintahan kolonial. Tapi memang kurang membantu untuk mendongkrak kembali keanggotaan syarikat Islam. Oke. Nah, ada satu hal yang menarik lagi dari buku ini adalah, dan pemikiran Cokro adalah beliau menawarkan konsep pan-Islamisme di periode di mana kekhalifahan Turki Utsmani saat itu sudah mulai goncang begitu, bahkan dia hancur oleh Mustafa Kemal Atatürk tahun 1924 ya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah ketika sebuah contoh
aktual di dunia itu sudah mulai goyah, justru Cokro menawarkan solusi yang sama gitu loh dengan itu. Itu gimana tuh maksudnya? Bahkan Indonesia saat itu belum terbentuk gitu kan. Sudah ya pandangan orang kan jadi pikirannya gimana sih mikirin internasional, nasional aja kita belum terbentuk gitu kan. Jadi seolah-olah seperti konsep ini kayak mengawang-awang gitu kan. Gimana tuh? Jadi pan-Islamisme ini memang dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani. Jadi Cokro itu sangat terpengaruh dan menyukai gagasan Cokro. Jamaluddin Al-Afghani, kemudian ada Abduh, kemudian ada Rashid Ridho, kemudian ada Hasan Al-Banna. Yang Abduh misalnya khusus ke pendidikan, Rashid Ridho misalnya ke sosialnya, dan Al-Banna banyak ke gerakan politik juga. Tapi sebenarnya Al-Banna menggabungkan antara Jamaluddin yang politik, Abduh pendidikan, Rashid Ridho yang sosial masyarakat dan juga politik juga ada. Nah, Al-Banna menggabungkan itu. Dan Cokro melihat pan-Islamisme yang dibawa oleh pembaharuan Islam tokoh-tokoh tadi, termasuk terutama Jamaluddin Al-Afghani, itu sangat menarik untuk dibawa ke negaranya, untuk dipropagandakan begitu. Tapi sebetulnya pan-Islamisme yang dibawa oleh Cokro adalah perluasan dari gagasan nasionalisme Islam dia. Kenapa? Karena Cokro ingin mencantelkan perjuangan dia di dalam negeri dengan dunia internasional, terutama dengan dunia Muslim yang pada masa itu sedang terjajah, dan dengan hadirnya pan-Islamisme kan ingin membangkitkan solidaritas dunia Islam. Cokro ingin mencantelkan itu supaya mendapatkan dukungan dunia-dunia Muslim yang sedang untuk bersatu untuk membantu corong itu untuk melawan kolonialisme atau Barat. Dan di Indonesia itu dia juga terapkan untuk membangkitkan semangat solidaritas pribumi sebagai umat yang banyak menganut agama Islam, agar bangkit bahwa negara kita itu bersama negara-negara Muslim dunia itu sedang dijajah, terkengkangi oleh Barat gitu. Sehingga tali pan-Islamisme itu selain untuk memperkuat pandangan bahwa tidak hanya Indonesia yang sebagai negara Muslim terjajah, ternyata banyak juga negara-negara Muslim di dunia yang terjajah dan harus bangkit kita bersatu. Juga untuk mencantelkan dukungan dan jaringan internasional terkait dengan pemikiran dan gagasan nasionalisme Islam Cokro. Jadi memang pada masa itu pan-Islamisme sendiri di dalam negeri memang kurang disambut gitu oleh komponen masyarakat di nasional, dalam negeri ya. Tapi Cokro menggunakan pan-Islamisme sebagai alat politik solidaritas gitu. Dan kalau tidak salah dia juga mencoba menawarkan sistem kekhalifahan baru ya kalau tidak salah terhadap dunia Islam internasional kalau nggak salah ya, betul ya? Iya, cuman ya itu dia Cokro sebetulnya dia tidak punya jaringan yang kuat sih dalam konteks pan-Islamisme. Dia cuman punya referensi berguru secara pemikiran ya kepada para pembaruan Islam, dan pernah hadir dalam satu kongres Al-Islam di Mekah ya. Di masa itu kongres Al-Islam itu perwakilan dari negara-negara, dan Cokro mewakili Hindia Belanda atau Nusantara untuk ke sana gitu. Dan di dalam negeri juga ada pendahuluan untuk kongres-kongres Al-Islam itu. Pertama diadakan di Cirebon waktu itu. Kemudian di Bandung kalau nggak salah yang kedua. Organisasi Islam pada masa itu. Pertanyaan terakhir nih. Kita jangan terlalu detail soalnya. Nanti orang udah males beli duluan bukunya. Oh iya, kita umum aja lah ya. Iya, karena iya benar. Buku ini menarik sekali dan cukup detail seperti yang saya bilang bahwa ini beda banget dari buku-buku yang pernah saya baca tentang Cokro Aminoto. Jadi beli buruan, terus harganya juga relatif murah ya. Bisa dibeli. Pesannya di mana nih? Iya. Info terbaru nih Bang. Apa tuh? Ini buku penerbit udah kewalahan nyetak Bang, bukan saya mau menyombongkan buku saya ya. Udah idenya udah makin lama Bang. Terakhir misalnya ada pesan untuk acara untuk komunitas tertentu 50.
Dan itu memang tinggal stok 50 terakhir. Jadi kalau misalnya mau pesan itu inden gitu loh. Inden ya. Jadi inden karena memang luar biasa. Udah habis, udah berapa ratus, 300-an lebih. Ini cetak udah habis. Jadi mungkin kecetakan lagi gitu. Main 300 stoknya habis semua. Oh, lumayan ya. Baru dalam waktu tanggal 5 Agustus pre-order sampai tanggal 31 kemarin. Ya sebulan ya. kurang. Ya. Ini ya pembahasannya juga bahasanya diksinya juga gampang kita pahami, dan yang saya suka ini detail dan lebih luas lagi pemahaman kita tentang Cokro, bagaimana pemikirannya. Jadi ini recommended banget untuk dibaca, serius. Saya bukannya ini nggak ada ini ya, nggak ada promosi, tapi nggak ada bang, nggak ada kong kali kong ya bang ya. Nggak ada. Jadi ini recommended banget ya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ya bang. Seorang Cokro yang memiliki gagasan yang luar biasa, terlepas dari pan-islamisme ya, gagasan pan-islamisme, tapi gagasan bernegara beliau yang begitu kompleks dan menurut saya bagus dan matang menurut saya, saat itu tinggal diaplikasikan saja gitu ya. Tapi pada perjalanannya, bahkan pasca beliau wafat tahun 34, seolah-olah konsep ini menjadi pudar gitu ya. Bahkan kalah bersaing dengan konsep nasionalismenya ala Soekarno begitu. Nah, terus bahkan masyarakat kemudian menilai bahwa gagasan ini hanya gagasan yang ya istilahnya idealistik aja. Terlalu ideal utopis. Gitu ya. Utopis gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apakah penerusnya tidak ada? Bahkan pada saat itu kan Agus Salim masih ada ya. Bahkan yang saya perhatikan konsep ini menjadi sangat di grounded gitu, sehingga tidak banyak korelasinya dengan yang tadi. Tidak banyak orang yang menulis sejarah tentang pemikiran-pemikiran Cokro itu sendiri gitu. Itu sangat disayangkan sekali gitu. Ya, itu menurut Mas Zainal gimana nih, sebagai, kan saya baca juga referensinya lumayan banyak banget nih. Jadi memang suatu tokoh, suatu organisasi memang ada masanya sih bang. Itu juga menjadi faktor alami juga ya. Dan pada saat itu memang harus kita akui nasionalisme dan Islam juga banyak dihadap-hadapkan juga, termasuk sampai sekarang sih. Betul. Yang kedua juga ada pandangan bahwa kalau Islam nanti tidak mengakomodir kebinekaan gitu ya. Kita banyak suku, ada agama, banyak segala macam. Termasuk waktu piagam. Kita tahulah ketika proses bagaimana merumuskan piagam Jakarta atau Pancasila itu. Itu menjadi salah satu pelajaran juga bahwa memang pada masa itu ada kelegowoan dari umat Islam, tapi di satu sisi yang lain banyak juga yang memahami bahwa memang itulah menggambarkan kebinekaan gitu, dengan tidak terlalu mengunggulkan salah satu komponen atau gitu ya. Karena pada masa itu sebetulnya memang kalau kita mau jujur ya, Islam adalah identik dengan kebangsaan, pejuang awal untuk melawan kolonialisme, bahkan perang-perang di seluruh Nusantara itu bahan bakarnya ya jihad fisabilillah bang. Aceh kenapa sulit ditundukkan 1912 gitu, yang paling akhir itu karena spirit perlawanan dengan landasan Islam itu yang menjadi kokoh. Itulah yang diteliti oleh Senok Dunyo itu ya, penasihat urusan pribumi. Itu menjadi pertimbangan. Dan Islam politik ini yang sampai sekarang itu masih dianggap memberikan ancaman gitu seolah-olah ya, bahwa Pancasila intoleransi dan segala macam gitu ya. Barangkali pada masa itu juga seperti itu, cuma dengan bahasa yang berbeda dan bahasa yang lebih argumentatif barangkali. Kalau sekarang kan lebih banyak gagasan-gagasan kacangan gitu ya, cuman asal bunyi gitu. Nah, pada masa itu Senok itu ketika sulit untuk menundukkan Islam gitu ya, akhirnya dia meneliti, bahkan dia menyamar menjadi seorang Turki, seorang Muslim, pura-pura masuk Islam,
untuk meneliti kenapa nih Islam sudah ditentukan. Akhirnya dia memberikan nasihat kepada pemerintah kolonial. Ada 3 ternyata nih. Pertama, Islam sebagai ritual ibadah. Nah, dengan Islam sebagai ritual ibadah, sikap pemerintah, sikap kita, kata Snok orang Belanda ini, ya membiarkan saja sepanjang tidak membahayakan. Artinya dengan ritual ibadah mereka sholat, dengan ritual-ritual segala macam itu tidak membahayakan gitu. Jadi kita tidak boleh mengganggu, biarkan saja. Yang kedua adalah Islam sebagai sosial kemasyarakatan. Kalau bisa kita ikut gabung dengan mereka, kalau bisa budaya kita itu akulturasi dengan budaya mereka. Bahkan mungkin hukum-hukum Islam bisa dibenturkan dengan hukum adat gitu. Jadi termasuk di perang Padri kan begitu Bang awalnya. Ya, betul. Adat dan Islam itu kan selalu dipertentangkan dengan Belanda sebagai aktor di belakangnya gitu. Jadi kalau bisa ini yang kita ikut nyampur, kita mewarnai budaya Islam itu supaya terkikis lah kalau bisa gitu dengan kita bergabung dengan sosial kemasyarakatan. Jadi Islam sebagai sosial kemasyarakatan kita koalisi gitu ibaratnya. Tapi yang ketiga, Islam sebagai politik ini harus kita waspadai, harus kita bantai kalau bisa, karena ini sangat membahayakan terhadap kekuasaan kita di sini. Inilah yang kemudian melandasi mereka sebagai kalangan yang memberontak kepada kita, karena mereka menganggap kita itu kafir, kita itu pencilat, kita itu zolim ke mereka, dan mereka itu tidak segan-segan untuk melawan dengan perang suci, begitu. Sehingga Islam sebagai politik harus dihadang, harus ditumpas begitu kata. Dan pikiran ini ternyata secara psikologis Islam politik ini sampai sekarang kan begitu, kadang-kadangnya banyak beberapa elit bahkan mencurigai dan takut banget dengan Islam politik ya. Padahal tidak seperti itu. Kita sama membuat sumbangsi dan ingin membaktikan ini untuk keindonesiaan semuanya gitu. Dalam sejarah kita periksalah bagaimana tokoh-tokoh Islam politik itu ya berjuang untuk Indonesia, tidak untuk mendirikan apa-apa. Bahkan si Cokro sendiri tidak dia dalam gagasan negara demokrasi dia itu demokrasi bukan negara Islam. Tapi negara yang mengadopsi nilai-nilai Islam begitu. Termasuk misalnya demokrasi yang dia contohkan adalah demokrasi seperti negara Madinah waktu itu. Dengan musyawarah, keadilan, kesetaraan gitu. Ya, itu mungkin detailnya nanti di buku sih Bang, banyak. Ya kan gagasan nasionalisme Islam dia itu ada 4 ya. Pertama, gagasan negara merdeka yang demokratis. Yang kedua adalah sosialisme Islam, yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan, dan yang keempat adalah Islamisme. Mereka dikemas dengan semangat pemikiran gagasan nasionalisme Islamnya Cokro gitu. Nah, konteks saat ini memang ada kelemahan sih kalau kita kaitkan dengan pemikiran Cokro pada masa itu. Pemikiran-pemikiran Cokro di sana itu memang terutama soal pan-Islamisme dan sosialisme Islam ya, itu kurang dilengkapi oleh perangkat-perangkat operasional. Jadi dia hanya sebagai propaganda, sebagai alat politik sih jatuhnya. Jadi sehingga tidak menemukan kompatibelnya pada masa setelah Cokro. Karena tidak ada perkakas infrastruktur detailnya untuk operasional gitu. Yang bisa lebih aplikatif gitu ya. Betul. Tetapi pandangan-pandangan tentang negara itu masih aplikatif sampai sekarang, Bang. Misalnya ketika dia masuk Dewan Rakyat. Dewan Rakyat itu kan WhatsApp waktu itu, embrionya parlemen lah. Dia itu masuk sebenarnya untuk memperjuangkan dari dalam untuk memperjuangkan supaya hukum yang dirumuskan itu mendengarkan dan sesuai dengan aspirasi rakyat pribumi ya. Walaupun pada saat itu Dewan Rakyat yang dibangun itu oleh Belanda, oleh pemerintah kolonial itu bukan seperti yang sekarang yang alat pengawasan, budgeting, merumuskan undang-undang, enggak, hanya sebagai ini doang. Untuk fungsinya untuk memberikan pertimbangan dan masukan terhadap pemerintah kolonial hanya itu. Dan yang diangkat dalam 3 jalur. Jalur pertama itu diangkat oleh pemerintahan induknya di Belanda sana. Anggotanya kan ada orang pribumi, Eropa dan Timur Asing, Asia Timur Asing. Yang kedua dari jalur pengangkatan oleh pemerintahan kolonial di Hindia Belanda di sini di Nusantara. Yang ketiga jalur perwakilan dari daerah-daerah terkecil dari organisasi politik gitu. Dan itu
pribumi sangat sedikit, sehingga Cokro berontak pada masa itu bersama kawan-kawannya di sana membentuk radikal konsentrasi yang pada masa itu memberikan mosi Cokro namanya, mosi Cokro Aminoto. Itu terdiri dari beberapa hal yang saya sampaikan di sini, nggak detail ya. Yang pertama adalah diberikan kebebasan untuk pribumi juga untuk ke Dewan Rakyat untuk membuat undang-undang dan juga membahas usulan budgeting gitu. Jadi ini sudah diusulkan Cokro. Gitu. Yang ketiga, agar supaya anggota-anggota yang dipilih itu tidak hanya dari perwakilan politik, tapi dari masyarakat yang non politik, supaya ada kaum-kaum profesional. Dan ini relevan ketika Orde Baru barangkali itu adanya utusan golongan ya. Utusan golongan itu kan non partai politik, dia dipilih dari orang-orang yang ahli di bidangnya, profesional. Dan ini cikal bakal utusan golongan ini sebenarnya inisiatif dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu dia ingin kenapa ada utusan golongan, karena saat itu dia melihat partai-partai politik itu banyak aktivis-aktivis yang masuk ke debat itu yang dalam tanda kutip yang menyimpang gitu, yang tidak ngerti hukum, orang-orang kayak buruh pabrik siapa aja masuk gitu, asal dipilih oleh partainya untuk mewakili di DPR atau dipilih langsung sekarang oleh masyarakat. Tapi kerjanya, pikirannya bisa jadi nol, karena itu butuh penyeimbang orang-orang yang punya keahlian tertentu, terutama dalam hukum ketika pembahasan undang-undang. Makanya ada utusan golongan. Tetapi pada masa Orde Baru memang diselewengkan. Utusan golongan hanya untuk penunjukan orang-orang dekat, orang-orang yang kawan-kawannya yang tidak membahayakan, yang mendukung pemerintah, sehingga hancurlah citranya gitu. Padahal semangatnya baik di awalnya. Terus kemudian di Cokro juga menuntut agar apa? Agar adanya desentralisasi, Bang. Itu desentralisasi sudah dari dulu Cokro mengatakan itu. Dan dibentuk juga pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu Cokro genuine, Bang, pemikirannya. Sekarang kita baru ribut-ribut soal pemerintahan desa. Soal bantuan desa segala macam. Dan kemudian ada lagi yang Cokro sebutkan adalah bahwa ada referendum. Jadi kita tidak hanya DPR sendiri yang membuat undang-undang yang diusulkan gitu, tetapi kita harus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Biarkan mereka memberikan usulan-usulannya untuk dibahas, gitu, Bang. Jadi Cokro itu udah demokratis banget dulu itu. Ya. Dan pemikirannya sangat kompleks begitu ya. Nah, ini penjelasannya udah detail banget ya. Bukan, ya nggak detail banget sih, tapi akan sangat lebih menarik lagi kalau teman-teman baca langsung di buku ini. Dan pokoknya recommended banget. Dari semua, seperti yang saya bilang tadi berkali-kali, dari semua buku yang pernah saya baca tentang Cokro, cuma ini yang menurut saya lebih detail dan kompleks gitu mengenai mengetahui pemikiran-pemikiran Cokro. Oke, ini sekarang sudah masuk ke menit 51, nggak berasa ya? Ya. Iya, Bang. Jadi nggak berasa, kirain masih 15 menit, Bang. Ya, jadi untuk sementara kita ngebahas Raja Tanpa Mahkota ini cukup sekian. Supaya lebih detailnya, mendingan baca langsung. Nanti untuk pemesan tetap dibuka kan ya? Dibuka. Dibuka. Gimana nih? Saya nggak tahu pesannya di lewat mana. Tapi yang jelas dibuka. Tapi mohon maaf agak sedikit lama ya karena inden. Nanti hubungi siapa nih kalau untuk pesan? Saya sendiri boleh di Facebook ada Zainal C. Erlangga atau di Instagram Zainal C.Erlangga. Zainal.C.Erlangga atau 0812 96 27026. Nanti saya share juga di sini. Tapi intinya saya mencoba untuk menghadirkan fakta-fakta tentang Islam dan nasionalisme pada masa itu, karena sekarang kan banyak sendiri hoax-hoax sejarah ya, Bang. Ya, betul. Sama sekarang mungkin ada satu hoax yang sekarang diyakini, Bang. Indonesia dijajah oleh Belanda berapa tahun, Bang? 350 tahun ya. Dan lama banget, Bang. Emang kita bodoh banget ya tadi. Iya, itu suatu hal yang nggak mungkin, yang nggak masuk akal. Dari mana? Dasarnya dari mana? Misalnya gini, jika dihitung dari awal berdirinya VOC misalnya, semacam BUMN lah orang Belanda. Kalau kita itu tahun 1602 berdirinya VOC itu. Belum menjajah, masih dagang. Yeah. Kalau kita tambah 350 tahun, kita baru merdeka 1952. Oke, kita lebih sedikit lagi mundur ke sini. Jika dihitung pada masa VOC bangkrut dan akhirnya diambil alih oleh pemerintahan Belanda
ya kan? Indonesia mulai dimasuki oleh pemerintahan Hindia itu tahun 1800 mengambil alih VOC yang bangkrut itu. Kalau ditambah 350 tahun, maka kita baru merdeka tahun 2150. Oke lah, kalau kita jika dihitung lebih awal lagi, saat pertama kali Belanda pimpinan de Houtman datang ke Banten, ke Nusantara tahun 1596, jika ditambahkan 350 tahun, maka kita baru merdeka tahun 1946. Sedangkan kita dijajah Belanda itu kan dia menyingkir tahun 1942. Setelah itu Jepang tahun 142 sampai 1945. Jadi dasarnya dari mana 350 tahun dijajah? Toh pada masa itu kita 350 tahun itu tidak dijajah tapi melawan. Banyak perlawan-perlawan dari daerah. Ya, betul. Tidak diam saja gitu. Ini termasuk hoak juga, hoak sejarah yang perlu diluruskan. Dan ini apa mau dibahas juga di buku baru atau gimana? Di buku baru akan saya bahas. Oke. Saya tunggu itu sampai kalau udah terbit saya akan pasti beli. Betul. Judulnya apa? Ini benarkah ya Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Intinya begitulah. Oke, sip. Oke. Saya tunggu terbitan buku barunya. Oke. Untuk insya Allah tahun depan. Oke. Untuk sementara mungkin sekian dulu dan terima kasih banyak Mas Zainal sudah. Terima kasih banyak Bang, sama-sama. Sudah mampir dan banyak sharing dan ini membuka wawasan kita ya tentang Cokro Aminoto. Dan sekali lagi ini buku yang sangat detail tentang Cokro Aminoto. Wawasan Anda akan lebih terbuka lagi di sini. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast Secoin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.